Bab 2227. Apa yang dia cari? Sepanjang jalan, asap dan debu mengepul seperti mobil berkecepatan tinggi, menakutkan. Ada orang-orang di kejauhan yang berseru, tidak tahu apa itu, mengira itu binatang buas, itu terlihat terlalu menakutkan. Kecepatan Master Caplang terlalu cepat, sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang. Sepertinya pada saat itu, dia telah mengubah seseorang secara langsung. Hutan pegunungan yang masih asli ini tidak terlalu dekat dengan kota. Bahkan jika Anda mengendarai mobil, dibutuhkan setidaknya setengah jam. Kecepatan Master Caplang jauh lebih cepat daripada mobil-mobil itu. Ini hampir seperti monster. Segera, dia tiba di depan gunung dan melihat hutan pegunungan yang rimbun. Master Caplang menyipitkan matanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Ujung hidungnya bergerak ringan. Sepertinya aku menciummu. Dia tersenyum jahat. Kurasa aku benar. Caplang melangkah maju dan langsung masuk. Setelah beberapa saat, sosoknya menghilang di hutan. Lalu, daerah selatan pesisir. Grey Z menemani Dara Syam untuk tidur siang di rumah. Melihat perempuan yang begitu lembut, berbaring dengan tenang di sana, di bawah perut yang membuncit, adalah anaknya sendiri, perasaan bahagia itu tak terkatakan. Dia hanya menontonnya dengan tenang, ingin melihat Nis sampai usia tua. Dia tidak bisa bosan, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Pintu kamar didorong terbuka dengan lembut, dan tidak ada suara. Grey Z secara alami merasakannya. Dia menoleh untuk melihat. Juan Ander dengan lembut melambaikan tangannya dan memberitahu Grey Z dengan mulutnya bahwa ada sesuatu yang mencarinya. Grey Z membantu Dara Syam benar-benar menutupi dengan selimut, berbalik dan berjalan keluar, menutup pintu dengan lembut. Bagaimana? Mochen masih sama, tidak ada gerakan, tapi bocah tua nakal itu sedikit gila. Juan Ander sedikit khawatir. Bocah tua nakal itu seperti bom waktu, kuat dan kuat, kecuali bahwa Grey Z dapat menekannya, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, dan orang seperti itu memiliki temperamen panas dan kehilangan ingatannya, seperti anak kecil. Jika itu benar-benar seorang anak kecil, siapa yang pernah melihat anak yang begitu menakutkan? Ada yang salah dengan kondisinya, kamu harus pergi dan memeriksanya. Selain Grey Z, benar-benar tidak ada cara bagi orang lain. Oke. Grey Z pergi ke gym seni bela diri super tanpa penundaan. Di halaman belakang aula seni bela diri, bocah tua nakal itu berjalan mondar-mandir, menggaruk-garuk kepalanya, sedikit gila. Apa ini? Apa-apaan ini? Apa yang dia cari? Dia menepuk-nepuk kepalanya seperti orang gila. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Dari kejauhan, Ringo Tian memandang beberapa orang, tidak berani lewat, kekuatan bocah tua nakal ini, mereka telah melihatnya, kecuali Grey Z, orang lain benar-benar tidak bisa membantunya. Grey Z bahkan menjelaskan bahwa begitu bocah tua nakal itu menjadi gila, jangan lakukan apapun dengannya, biarkan dia pergi sendiri, semua orang harus bersembunyi. Bocah tua nakal berjalan bolak-balik, seperti semut di panci panas, semakin cemas, dan secara bertahap kehilangan kendali atas emosinya. Dia menamparkan kepalanya dengan keras, berubah menjadi orang lain, tamparan ini bisa membunuh orang hidup-hidup. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa yang dia cari? Apa yang dia cari? Semua orang memandangnya seperti itu. Beritahu semua orang untuk bersiap, mundur kapan saja, dan jangan memprovokasi dia. Kata Ringo Tian lembut. Orang tua ini, tidak tahu berapa umurnya. Bagaimanapun, dia pasti lebih tua dari mereka. Di depan bocah tua nakal itu, mereka hanya dapat dianggap sebagai anak-anak. Apa hal yang mengerikan ini? Ketika semua orang khawatir, Grey Z datang. Dia mengangguk, memberi isyarat kepada Ringo Tian dan yang lainnya untuk mundur terlebih dahulu, dan kemudian berjalan menuju bocah tua nakal itu.
Senior, kata Grey Z. Tolong tetap tenang. Bocah tua nakal itu menatap Grey Z, menatapnya, dan meraung. Jangan ganggu aku, senior. Boom. Grey Z belum selesai berbicara, bocah tua nakal itu langsung menggerakkan tinjunya, tinju yang kejam sangat gila. Bab 2228. Peti matiku. Sebuah tinju akan menghantam kepala Grey Z dengan keras. Ringo Tian dan yang lainnya di kejauhan, kulit mereka berubah drastis, orang gila ini memang gila. Grey Z segera mengangkat tangannya dan meninju pukulan yang sama, membanting kekepalan tangan bocah nakal itu. Bang! Bocah tua nakal itu mundur 2 langkah, tetapi Grey Z tidak bergerak. Kamu! Bocah tua nakal itu melebarkan matanya dan menunjuk ke Grey Z. Berani kamu melawan? Kamu tenang dulu. Grey Z berkata. Jika kamu tidak ingat, jangan pikirkan, jangan membuat dirimu gila. Bocah tua nakal itu sangat marah sehingga dia meniup janggutnya. Dia dengan jelas mendengar bahwa nada suara Grey Z sedikit mengejeknya. Aku sangat marah padamu, umpatnya. Tapi dia tidak melakukannya lagi. Melakukan sesuatu dengan Grey Z tidak menguntungkan, dan dia terlalu malas untuk melakukannya. Bahkan meski dia mengalami amnesia, dan dia memiliki temperamen seperti anak kecil, tapi dia tidak bodoh. Tidak apa-apa, jika aku sangat marah, kamu akan punya peti mati. Grey Z tidak rasional, tidak sopan sama sekali. Tiba-tiba, bocah tua nakal itu tetap di sana, tidak bergerak, matanya yang terbuka lebar menjadi cekung, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ada apa? Grey Z menjadi waspada, bertanya-tanya bagaimana keadaan bocah nakal itu berubah. Ekspresi apa ini? Orang ini menjadi gila, benar-benar tiba-tiba. Peti matiku! Teriak bocah tua nakal itu. Apa yang terjadi dengan peti matimu? Petiku. Aura pembunuh yang kuat tiba-tiba muncul di mata bocah tua nakal itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Grey Z, hampir berteriak. Bajingan itu, yang dia cari adalah peti matiku. Setelah berbicara, dia sangat ingin membunuh sehingga dia tidak bisa menunggu sebentar. Brengsek, kamu masih ingin memukul peti matiku. Bocah tua nakal itu langsung bergegas keluar. Grey Z langsung bereaksi. Dia memikirkan peti mati tembaga yang tenggelam di dasar danau di sisi utara gerbang gunung. Penampilan bocah-bocah tua nakal yang nakal itu juga punya peti mati hitam kuno, dia belum terhubung satu sama lain, bagaimana mungkin peti mati? Kalian menjaga daerah selatan pesisir. Grey Z berteriak, dan segera menyusul bocah tua nakal itu. Apa yang Master Caplang cari ternyata adalah peti mati bocah-bocah tua nakal itu. Dia tidak tahu apa yang istimewa dari peti mati ini. Mungkinkah dia memiliki spekulasi di dalam hatinya, tetapi semuanya hanyalah spekulasi. Grey Z tidak membuang waktu, dan segera mengejar bocah tua dan bergegas kembali ke hutan gunung asli. Pada waktu itu, berdiri di depan garis pemisah. Master Caplang berhenti. Di depan, jauh di dalam pegunungan dan hutan, tapi dia tidak bisa masuk lagi. Benar saja, kamu tidak bisa masuk tanpa peta di atas buku tinju. Dia menyipitkan matanya, bersenandung, dan maju selangkah, tetapi segera terhalang oleh sebatang pohon, dan kemudian berubah arah, dan masih ada pohon. Pohon itu berdiri di depannya. Kemanapun dia pergi, selalu ada pohon di depannya, sehingga dia tidak punya jalan untuk pergi. Apa ini? Dia tahu. Apa yang saya inginkan, saya harus mendapatkannya. Master Caplang gila, mencibir, dan mengeluarkan tas dari belakang. Di dalam tas, ada darah gelap, dan dia tidak tahu darah apa itu.
saat buka tas dan dia bisa mencium bau amis yang kuat. Master Caplang memercikkan darah di bawah pohon, melipat tangannya, menggumamkan kata-kata di mulutnya, dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan menginjak kakinya. Boom! Dalam sekejap, serangkaian ledakan terdengar dan debu beterbangan. Pohon-pohon besar itu hancur dalam sekejap, dan jatuh dengan keras. Tanah bergetar, dan beberapa pohon besar tumbang, langsung menghancurkan semua yang ada di sekitarnya menjadi reruntuhan. Hanya setelah pohon-pohon ini tumbang, dia dapat melihatnya, beberapa pohon besar menjulang ke awan, ratusan meter penuh. Boom! Suara keras terus berlanjut, Master Caplang menyipitkan matanya dan menunggu dengan tenang. Apakah kamu berpikir seperti itu saat itu? Bagaimana aku bisa hampir membunuhmu? Dia berkata dengan bangga.